Oke, kali ini kita bakal ngobrolin soal teknologi yang sebenarnya ada di mana-mana loh, bahkan mungkin sekarang lagi ada di tangan kalian. Yup, kita akan kupas tuntas soal kecerdasan artifisial atau yang biasa kita sebut AI. Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya ponsel kita bisa sepinter itu? Dia bisa tahu loh rute tercepat buat pulang, padahal di luar lagi macet parah. Nah, di balik semua itu ada otaknya, dan otak itu adalah AI. Terus AI itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh. AI itu teknologi yang bikin komputer bisa belajar sendiri dari pengalaman. Jadi dia bisa ngerjain tugas tanpa harus kita suruh-suruh terus. Anggap aja ini dasar dari semua keajaiban teknologi yang kita pakai sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin AI ini jadi cerdas? Kuncinya ada di satu hal, kemampuannya untuk belajar. Belajar dari apa? Dari data. Inilah yang benar-benar ngebedain AI dari program komputer biasa. Nah, resep rahasianya itu namanya machine learning. Gini deh bayanginnya, daripada kita kasih perintah yang kaku, lakukan A, lalu B. Kita justru kasih lihat jutaan contoh ke komputernya. Nanti dia bakal belajar sendiri polanya dari semua contoh itu. Makin banyak contoh yang dilihat, ya makin pinter deh. Contoh paling gampang, Google Translate. Coba deh perhatiin, terjemahannya kan makin lama makin bagus ya kan? Itu bukan sulap. Itu karena dia nonstop belajar dari miliaran teks yang udah diterjemahin sama manusia di seluruh internet. Jadi setiap kalimat baru itu kayak pelajaran baru buat dia. Nah, hal yang sama persis juga terjadi di halaman YouTube atau feed media sosial kalian. Ada AI di belakangnya yang ngamatin riwayat tontonan kita. Tujuannya buat nebak. Dan seringnya bener kan, video apa lagi yang kira-kira bakal kita suka. Intinya dia belajar dari kebiasaan kita. Oke, itu tadi poin pertama. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang bikin AI itu cerdas. Jadi, dia tuh nggak cuma belajar sekali terus udah. Enggak, dia jadi makin pintar seiring berjalannya waktu. AI itu dinamis, dia terus-terusan beradaptasi dan memperbaiki dirinya. Contohnya lagi Google Maps. Ini keren banget sih. Dia itu contoh AI yang adaptif. Dia nggak cuma ngandelin peta yang gitu-gitu aja, tapi dia juga ngintip data macet secara live dari semua pengguna lain di jalan. Makanya dia bisa terus-terusan nyariin kita rute yang lebih oke detik itu juga. Jadi, disinilah beda utamanya. Kalau mesin biasa, ya dia cuma ngikutin aturan yang itu-itu lagi, kaku. Tapi kalau AI, wah beda cerita. Dia belajar dari data baru, dia beradaptasi, dan yang paling penting, performanya makin lama makin bagus. Oke, sekarang kita udah tahu kan otaknya AI itu kerjanya gimana. Yuk, sekarang kita lihat di mana aja sih AI ini nongol di kehidupan kita sehari-hari. Percaya deh, ini jauh lebih sering daripada yang mungkin kalian bayangin. Pasti pada pakai asisten virtual kan? Kayak Siri atau Google Assistant. Nah, itu contoh yang personal banget. Ingat nggak? Mungkin pas awal-awal pakai, dia suka salah ngerti omongan kita. Tapi makin sering dipakai, dia makin jago ngenalin suara dan aksen kita. Akhirnya, perintah kita jadi lebih gampang dimengerti sama dia. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, mulai dari rekomendasi video yang pas banget, prediksi macet yang akurat, terjemahan bahasa yang instan, sampai asisten suara di ponsel kita, itu semua adalah AI. Mereka kerja diem-diem di belakang layar buat ngebantu kita setiap hari. Tapi tentu aja, kita juga harus lihat gambaran besarnya. Di balik semua kehebatannya itu, AI juga punya batasan. Dan yang lebih penting lagi, butuh aturan main yang jelas biar nggak kebablasan. Nah, ini penting banget buat diingat ya. Sekuat-kuatnya AI, dia itu nggak bener-bener cerdas kayak kita, manusia. Dia nggak punya kesadaran, nggak ngerti konteks. Kepintarannya itu murni dari data yang kita kasih ke dia. Jadi ya, jelas ada batasannya. Makanya, pengembangan AI itu harus bertanggung jawab. Ada beberapa prinsip yang wajib dipegang. Pertama, AI harus adil dan inklusif. Kedua, cara kerjanya harus transparan, biar kita tahu siapa yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Terus, privasi dan keamanan data kita harus nomor satu. Dan yang paling krusial, kendali akhir harus tetap ada di tangan manusia. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungkan. Kita semua setuju AI ini adalah alat yang kekuatannya luar biasa. Tapi pertanyaannya, siapa yang berhak nentuin aturan mainnya? Ini bukan pertanyaan gampang, dan ini adalah PR besar buat kita semua, seiring teknologi ini terus maju.